Iya, anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini di rumah? Ya, Ibu harap semuanya masih dalam keadaan sehat-sehat dan juga baik-baik saja di rumah masing-masing. Nah, jangan lupa ya untuk tetap belajar terus dan semangat belajar walaupun kalian belajar dari rumah masing-masing. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sebelumnya kalian kan sudah belajar mengenai sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita hari ini, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel, Ibu akan mengulas sedikit mengenai sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, misalkan Ibu memberikan sebuah soal seperti ini. George dan John akan membeli beberapa buku tulis dan pulpen di sebuah toko. Nah, kemudian George membeli 4 buah buku tulis dan 3 buah pulpen dengan harga 12.500. Nah, dan John membeli 2 buah buku tulis dan sebuah pulpen dengan harga 5.500. Nah, tentukan berapa harga sebuah buku tulis dan sebuah pulpen di toko tersebut. Nah, oke. Kalian paham kan dengan soalnya? Ya. Oke. Langkah pertama, apa yang harus kita gunakan? Ya, betul sekali. Langkah pertamanya adalah kita memisalkan buku itu X, kemudian kita memisalkan pulpen itu adalah Y. Nah, kita lihat dari soal, kita mendapatkan informasi bahwa George membeli 4 buah buku tulis, yaitu kita dapat menuliskannya sebagai 4X. Nah, dan 3 buah pulpen, yaitu 3Y dengan harga 12.500, kita misalkan sebagai persamaan pertama. Nah, kemudian John membeli 2 buah buku tulis dan sebuah pulpen dengan harga 5.500. Nah, kita misalkan sebagai persamaan kedua. Nah, selanjutnya langkah apa yang harus kita lakukan? Ya, betul sekali. Kalian masih ingat kan bahwa di sistem persamaan linear 2 variabel kita dapat menggunakan 2 buah metode. Yaitu apa? Metode apa? Ya, metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, untuk hal ini kita menggunakan langkah yaitu metode, ya betul, metode eliminasi. Nah, metode eliminasi. Nah, kita dapat menuliskan bahwa 4X ditambah 3Y sama dengan 12.500, itu kan persamaan pertama. Nah, kemudian 2X ditambah Y sama dengan 5.500. Nah, selanjutnya di dalam langkah metode eliminasi ini kita harus samakan dulu angka X atau angka Y. Nah, di sini kita akan menyamakan terhadap X, angka terhadap X pada persamaan pertama dan persamaan kedua, yaitu persamaan pertama kita kali 1, persamaan kedua biar ini kan kita tadi terhadap X, maka ini berapa kali berapa biar hasilnya 4X. Ya, kali 2. Oke, kita kali 2. Nah, selanjutnya, nah, kita dapat menuliskan bahwa 4X ditambah 3Y sama dengan 12.500. Nah, ini kali 2, 2 kali 2X dengan 4X ditambah 2Y sama dengan 2 kali 5.500, 11.000. Nah, selanjutnya kita dapat kurangkan. Nah, kita kurangkan ya. Oke. Nah, di sini 4X dikurang 4X itu ya habis. Nah, 0, maka 3Y dikurang 2Y sama dengan Y.
12.500 dikurang 11.000 itu berapa? Nah, ini 500. Nah, ini 1.500. Nah, kita dapat hasil Y itu 1.500. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita apa? Ya, kita substitusi. Nah, kemudian kita substitusi. Nah, Y 1.500 terhadap persamaan kedua. Nah, kita substitusi terhadap persamaan kedua itu 2x ditambah ganti Y sama dengan 1.500. 1.500, maka ini hasilnya adalah 5.500. Nah, maka 2x ditambah sama dengan 5.500 dikurang 1.500. Nah, hasilnya berapa? 2x sama dengan 4.000. Nah, x sama dengan 4.000 per 2. Maka x sama dengan 2.000. Oke, kita sudah menemukan Y sama dengan 1.500 dan X sama dengan 2.000. Nah, artinya kita sudah memperoleh bahwa harga sebuah buku tulis, yaitu X yang kita misalkan tadi, sebuah buku tulis itu adalah seharga 2.000. Nah, dan harga sebuah pulpen, yaitu Y yang kita misalkan tadi, yaitu 1.500. Nah, bagaimana? Asik kan dengan belajar matematika? Ya, dengan belajar matematika kita dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang sering kita dapati di kehidupan sehari-hari. Nah, termasuk di dalam sistem persamaan linear dua variabel. Nah, selain itu, kita kemarin juga memiliki dua buah persamaan, yaitu 2x ditambah 3y sama dengan 0, 4x ditambah 6y sama dengan 0. Nah, kedua persamaan ini memiliki beberapa penyelesaian, yaitu 3,-2, kemudian -3,2 dan 0,0. Nah, apabila kalian menemukan SPLDP, yaitu sistem persamaan linear dua variabel, yang penyelesaiannya tidak semuanya 0, maka ini disebut sebagai penyelesaian yang tidak trivial. Nah, apabila kalian memiliki SPLDV yang memiliki penyelesaian tunggal yaitu 0,0, maka itu disebut sebagai penyelesaian yang trivial, penyelesaian yang trivial. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari SPLDV juga memiliki yaitu dua variabel dan juga menggunakan relasi tanda sama dengan. Nah, sama dengan sistem persamaan linear tiga variabel. Oke, saat ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear tiga variabel. Atau yang kita singkat dengan SPLTP. Nah, di sini sebelum kita membahas lebih jauh lagi, agenda kita yaitu Ibu harap kalian bisa menemukan sistem persamaan linear tiga variabel apa. Saat ini kita akan masuk ke dalam topik baru kita, yaitu mengenai sistem persamaan linear tiga variabel atau yang disingkat dengan SPLTP. Nah, agenda kita hari ini yaitu menemukan sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, Ibu akan memberikan sebuah permasalahan, yaitu ini. Dengarkan ya. Nah, seorang petani ingin membeli 3 jenis pupuk untuk memupuk tanamannya di ladang. Nah, pupuk tersebut adalah pupuk urea, fosfa, dan TSP.
50.000. Banyak pupuk yang akan dibeli oleh petani tersebut sebanyak 40 karung. Nah, pemakaian pupuk urea itu 2 kali dari pupuk Posca. Nah, dana yang dimiliki oleh petani tersebut untuk membeli pupuk yaitu 4.020.000. Nah, berapa karung untuk setiap jenis pupuk yang harus dibeli oleh petani tersebut? Nah, oke, kalian paham kan dengan soalnya? Ya, oke. Langkah apa yang selanjutnya kita harus lakukan? Ya, benar. Kita pertama harus memisahkan 3 jenis pupuk tersebut, yaitu tadi ada pupuk urea, Posca, dan TSP. Nah, kita misalkan pupuk urea yaitu X dan pupuk Posca adalah Y. Nah, dan pupuk TSP sebagai apa? Ada yang bisa tebak? Ya, oke. Kita misalkan sebagai Z. Oke. Nah, tiga variabel itu X, variabel Y, dan variabel Z. Nah, oke. Hari ini kita juga bisa melihat dari soal apa yang dapat kita temukan, informasi yang kita temukan. Nah, diketahui bahwa pupuk tersebut memiliki harga yaitu 75.000, 120.000, dan 15.000. Nah, berarti harga dari pupuk urea yaitu tadi 75.000 X. Jangan lupa ya menuliskan variabelnya setelah harga. Kemudian pupuk Posca dituliskan yaitu berapa tadi? 120.000 untuk Y, dan berapa kemudian tadi pupuk TSP? Ya, 150.000. Dengan harga dana yang tadi yang dibutuhkan yaitu 4.020.000. Nah, kita dapat buat ini sebagai persamaan. Oke. Nah, kemudian dari soal tadi diketahui bahwa pupuk tersebut itu dia ingin membeli 40 karung. Nah, berarti tiga-tiganya total ketiga jenis pupuk tersebut adalah 40 karung. Maka kita dapat buat bahwa ini sebagai X tambah Y tambah Z itu sama dengan 40 karung. Nah, selanjutnya kita dapat bisa juga melihat bahwa tadi diketahui di soal bahwa pemakaian pupuk urea 2 kali dari pupuk Posca yaitu Y sama dengan X. X sama dengan 2 kali dari pupuk Posca. Nah, kita misalkan ini sebagai persamaan pertama, ini sebagai persamaan kedua, ini sebagai persamaan. Nah, agar angkanya ini tidak terlalu gede, kita dapat sederhanakan ya persamaan pertama angkanya jadi 75 X tambah 120 Y tambah 150 Z sama dengan 4 0 2. Ini persamaan pertama.
kita dapat melihat. Nah, ada 3 persamaan, yaitu persamaan 5x sampai 120y sampai 150z sama dengan 4020 z. Sekarang kita sederhanakan. Nah, selanjutnya x tambah y tambah z sama dengan 40 itu sama dengan 2, x sama dengan 2y persamaan 1. Nah, apa langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan? Ada yang tahu kira-kira? Nah, selanjutnya langkah apakah yang kira-kira bisa lakukan? Metode apa yang kita bisa gunakan? Ya, kita dapat menggunakan metode eliminasi, substitusi, ataupun metode campuran. Nah, ini kita lebih dahulu akan menggunakan metode substitusi. Nah, kita akan menggunakan metode menggunakan metode substitusi, yaitu substitusi persamaan ketiga ke persamaan pertama. Nah, kita ganti. Tadi x sama dengan 2y, berarti x-nya ganti jadi 2y, maka 75 dikali 2y itu sama dengan ditambah 120y ditambah 150z sama dengan 420. Nah, 75 kali 2 berapa kira-kira? 5 kali ini berapa? Ada yang tahu? Ya, 150y ditambah 120y tambah 150z. Jangan lupa ya variabelnya. Nah, di sini kita dapat menjumlahkan. Di sini, nah 150y tambah 120y sama kan variabelnya 270y tambah 150z. Nah, ini yang tadi yang sudah kita substitusi yang pertama kita misalkan sebagai persamaan keempat. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan kelima. Nah, selanjutnya kita dapat sederhanakan ini, yaitu 27y tambah 15z sama dengan 402 untuk persamaan 5. Nah, selanjutnya metode apakah yang dapat kita gunakan kembali? Ya, kita dapat menggunakan metode eliminasi. Nah, kita eliminasi persamaan keempat dengan persamaan kelima. Nah, yaitu kita
kita eliminasi persamaan keempat yang kita peroleh tadi dengan persamaan kelima. Nah, metode eliminasi persamaan 4 dan 5. Nah, selanjutnya kita buat seperti ini. Nah, kita mau samakan terhadap apa? Terhadap Y atau terhadap Z, angka persamaan pertama dan persamaan kedua. Oke, kita pilih satu-satu ya. Oke, kita samakan terhadap persamaan ini dia, persamaan Z. Satu. Nah, kita samakan terhadap Z, terhadap persamaan kedua. Nah, maka ini persamaan keempat tadi kita kali 15, ini kali 1. Nah, maka kita dapat tulis ini yaitu 15 kali 3 berapa? 45 Y ditambah 15 Z. Nah, sama dengan 15 kali 40 berarti itu berapa? 600. Nah, selanjutnya ini kita tulis karena kali 1 kita tulis tetap yaitu 27 Y ditambah 15 Z itu sama dengan 402. Nah, selanjutnya kita kurangkan. Kemudian kita kurangkan. Ini berapa? Ya, 198. Ini Z-nya 0 ya. Nah, 15Z kurang 15Z 0. Nah, selanjutnya 45 dikurang 27 itu berapa? 18Y. Nah, maka Y sama dengan 198 per 18. Nah, maka kita memperoleh hasil yaitu berapa? 11. Maka Y adalah 11. Nah, ketika kita menemukan Y sama dengan 11, maka selanjutnya kita lakukan substitusi ke persamaan 3. Nah, kita substitusi ke persamaan ketiga yaitu X sama dengan berapa tadi? 2 kali kita substitusi si Y ke persamaan berapa ini? 3. Nah, maka 2 kali 11, maka hasilnya 22. Nah, kemudian kita sudah menemukan X sama dengan 22 dan Y sama dengan 11. Nah, maka kita substitusi X dan Y ini ke persamaan 2. Nah, selanjutnya kita memperoleh yaitu 11 tambah 2 ini X tambah Y tambah Z sama dengan 40. Maka 11 tambah 22 tambah Z itu sama dengan 40. Nah, maka 11 tambah 22 33 ditambah Z sama dengan 40 dan Z sama dengan 40 dikurang 33, maka Z sama dengan 7. Nah, di sini kita sudah memperoleh banyaknya karung pupuk yang akan dibeli oleh petani tersebut, yaitu X, yaitu tadi pupuk urea dibeli sebanyak berapa? X tadi berapa? 22 karung urea dan Y itu 11 karung Posca. Nah, dan kemudian Z sebanyak 7 karung pupuk TSP. Nah, begitu. Gampang kan untuk menyelesaikannya? Nah, berdasarkan permasalahan tadi yang sudah kita pecahkan, kira-kira apakah yang kalian dapat peroleh
mulai mengenai sistem persamaan linear pada 3 variabel. Nah, apakah ada yang tahu pengertian dari sistem persamaan linear 3 variabel? Ya, benar. Nah, sistem persamaan linear 3 variabel yaitu sistem persamaan linear yang memiliki 3 variabel, yaitu kita bisa misalkan X, Y, dan Z. Nah, maka yang membedakan sistem persamaan linear 3 variabel dan 2 variabel yaitu pada variabelnya. Maka ciri-ciri dari sistem persamaan linear 3 variabel ini yaitu memiliki 3 variabel, menggunakan tanda sama dengan sebagai relasinya untuk menyatakan relasinya. Nah, selanjutnya di dalam hal ini juga kita dapat melihat yang seperti tadi, yang bagian trivial dan non-trivial. Berdasarkan permasalahan yang telah kita pecahkan tadi, nah, apakah yang dapat kita peroleh? Ya, kita dapat menuliskan bentuk umum dari SPLTP tadi, yaitu A1X tambah B1Y tambah C1Z itu sama dengan B1. A2X tambah B2Y tambah C2Z itu sama dengan B2. A3X tambah B3Y sama dengan C2Z sama dengan B3. Nah, ini merupakan bentuk umum dari SPLTP. Nah, selanjutnya di dalam persamaan SPLTP kita juga dapat melihat jika ada sebuah ini persamaan. Nah, misalkan persamaannya adalah 2Z ditambah 3Y tambah 5Z itu sama dengan 0. Nah, kemudian 4X tambah 6Y tambah 10Z sama dengan 0. Misalkan sebuah permasalahan diberikan seperti ini. Nah, di sini persamaan ini memiliki beberapa penyelesaian, yaitu penyelesaiannya ini 3,2,0, kemudian 3,2,0 dan 0,0. Nah, ini apabila SPLTP tidak semuanya 0, penyelesaiannya tidak semuanya 0, maka ini disebut sebagai penyelesaian yang trivial, yang tidak trivial. Ini yang tak trivial, sama seperti SPLDP tadi. Nah, jika kita diberikan juga kalian menemukan sebuah persamaan seperti ini, yaitu 3X tambah 5Y, 3X tambah 5Y tambah Z sama dengan 0, dan 2X tambah 7Y, 2X tambah 7Y tambah Z sama dengan 0, dan juga X kurang 2Y tambah Z sama dengan 0, itu maka kita bisa gunakan untuk menyelesaikan ini dengan cara yang seperti ini. Kalian bisa mencobanya. Nah, hasilnya ini, penyelesaiannya ini akan 0,0. Nah, nilai X-nya akan diperoleh 0, Y-nya juga 0, dan Z-nya juga 0. Nah, ini disebut sebagai penyelesaian tunggal, dan ini disebut juga sebagai apabila inputannya semuanya 0, maka ini disebut sebagai penyelesaian yang trivial. Nah, kalian juga perlu memahami bahwa SPLTP dengan semua konstanta sama dengan 0 itu disebut sebagai SPLTP yang homogen. Nah, apabila salah satu SPLTP tidak sama dengan 0, maka itu disebut sebagai tidak homogen. Nah, SPLTP yang homogen
memiliki penyelesaian yang trivial atau memiliki banyak penyelesaian non trivial. Nah, berdasarkan sistem persamaan linear yang telah kita pelajari, tiga variabel yang telah kita pelajari. Nah, kita dapat mengetahui bahwa kita dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu kita dapat melihat dan menyadari bahwa betapa besarnya kasih Allah sehingga kita dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di kehidupan kita dengan menggunakan matematika ini. Dan juga kita melihat bahwa betapa indahnya matematika itu ya, kita dapat mengaplikasikannya secara langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita rasio kepada kita sehingga kita bisa diberikan pemikiran untuk kita bisa menyelesaikan ini semua. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas yang akan kalian kerjakan di rumah masing-masing dan akan dikumpulkan kepada Ibu dengan segera ya di pertemuan kita selanjutnya. Nah, berikut ini tugasnya. Oke. Nah, oleh karena itu Ibu akan menutup pertemuan singkat kita hari ini. Oke, tetap semangat dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus menyertai.